Cak, edan tenan Cak. Kemarin kita tegang sekali ya, soalnya last lap luar biasa. Dan tahu nggak sampean, setelah IBB bedah mengenai data untuk last lap, bisa kita analisa bahwa sepertinya jika saja ditambah 1-2 lap, Pecco Bagnaia akan di overtake Fabio Quartararo. Dan bisa kita konfirmasi ternyata Pecco dibantu Valentino. Dan tapi semua saran Valentino malah diabaikan Cak. Kita akan bedah seperti apa detailnya dan lap time-nya seperti apa. Kita akan mencoba untuk memberikan gambaran kesampaian apa yang terjadi kemarin pada saat race di Austria setelah ini Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu dengan Iwan Banaran Cak. Bibi tahu sampai sudah menunggu bagaimana review kita tentang race kemarin di Austria di Red Bull yang memang luar biasa. Karena ini adalah sebuah rekor tersendiri mengingat Yamaha sangat dekat. Yamaha finish bisa sangat nempel Ducati pada sebelumnya nggak pernah bisa. Ini artinya apa Cak? Semua prediksi dan analisa IWB kemarin terbukti bahwa dengan adanya modifikasi layout di mana untuk strike-nya dipotong dengan chicane sangat menguntungkan Yamaha, dan terbukti saat mengovertake Jack Miller, Fabio mempergunakan chicane yang disodorkan, dan ini memang menjadi salah satu keuntungan buat Yamaha. Dan terbukti Fabio dengan segala cara strateginya yang luar biasa. Fabio ini paham betul bahwa dia harus bagaimana menghadapi keroyokan dari Ducati. Ya memang teman-teman kayaknya kemarin ada yang nggak terima nih BB menggunakan istilah keroyokan Ducati, dan memang Cak, Ducati sudah menegaskan bahwa mereka ingin pasukan mereka mampu merugikan Fabio Quartararo. Ini juga disarankan oleh Bastianini yang mengatakan bahwa seharusnya Ducati bisa bekerja sama. Walaupun pada faktanya race kemarin ya carut marut Cak, kita lihat Bastianini melakukan kesalahan, dan juga kita lihat sama Jorge Martin juga problem melakukan kesalahan. Jack Miller bisa di overtake Fabio, dan juga kenapa seorang Pecco bisa didekati oleh Fabio Quartararo, dan kenapa Fabio begitu kencang pada saat last lap ya. Jadi kita akan mencoba untuk menganalisa pelan-pelan. Yang pertama adalah dari Pecco dulu. Jadi Cak, Pecco Bagnaia memastikan bahwa saat kemarin itu dia tidak pernah menyangka bisa juara. Mengingat pada saat free practice, pada saat juga warm up, termasuk juga kualifikasi, ada rasa tidak pede bahwa dia bisa menjadi juara di Austria karena dia suffering sedikit problem dibandingkan dengan teman-temannya. Akan tetapi Pecco is Pecco, kita lihat bahwa Pecco kali ini matang banget. Dan Pecco katanya, informasi dari Pecco sendiri, dia sempat meminta pendapat ya, meminta saran dari mentornya Valentino Rossi yang membantu dia untuk memilih secara tepat. Dengan adanya chicane berarti harus ada settingan ulang, karena informasinya bahkan gear rasionya pun berbeda Cak. Informasi dari Fabio, tim Yamaha harus merubah lagi gear rasionya supaya akselerasinya lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya pada saat Austria yang 2021. Karena settingan ini berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, mengingat untuk yang di chicane ini harus memiliki kestabilan braking, dan juga mereka menggunakan gear 1 untuk melahap chicane yang cukup ketat ya, cukup tight ya. Kembali ke Pecco Cak, ternyata sempat diskusi dengan Valentino Rossi, dan Valentino menegaskan kepada Pecco, hati-hati kamu kalau memilih ban. Karena kenapa? Di Austria ini ada sebuah sirkuit yang demanding, sirkuit yang sangat panjang, sirkuit yang menguras braking. Oleh karena itulah disarankan oleh Valentino Rossi saat kemarin jangan pernah memilih ban depan soft. Ini di garis bawahi oleh Valentino Rossi. Dan ternyata Pecco justru memilih ban depan soft, sementara belakang adalah medium. Tentunya ada pertimbangan tersendiri dari Pecco. Jadi dari tim Ducati kemarin diskusi Cak, cuaca kemarin itu tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Jadi kalau informasi dari Ducati, jika mereka menggunakan ban depan hard, ada konsekuensi untuk lap time awalnya akan sangat sulit. Karena ban hard ini butuh waktu untuk mendapatkan grip Cak, butuh waktu untuk meningkatkan suhu. Dan ini akan membuat Pecco akan kedodoran di belakang dulu. Fabio Quartararo juga sedikit suffering di awal-awal, tapi attacking setelahnya. Kenapa juga sangat kekeh Pecco tidak mau disalip Jack Miller? Sampai tahu kan Jack Miller mengancam. Dan untuk komposisi ban keduanya sama, di mana depannya soft, belakangnya adalah medium. Dan ini juga disengaja oleh Pecco. Karena kenapa? Jika dia memberikan ruang, jika dia memberikan posisi tersebut kepada Miller, maka potensinya adalah ban depan akan cepat panas, dan itu akan berkontribusi pada race pace, termasuk yang kedua adalah traksi dan juga kawetan ban. Jadi sama harus tahu Cak, ketika para pembalap MotoGP di belakang
belakang pembalap lain, maka potensi untuk tekanan ban naik itu sangat terbuka. Makanya kalau kita bandingkan dengan Jack Miller yang sama-sama menggunakan ban soft, Pecco lebih konsisten karena dia selalu mendapatkan fresh air di depannya. Jadi heat atau panas dari ban terjaga akibat mendapatkan fresh air terus. Ini sangat penting, tapi yang jelas secara strategi sudah cukup jitu. Tapi dia lupa bahwa kemarin ternyata ada pembalap menggunakan ban hard. Sementara untuk Fabio sendiri, Cak, kemarin adalah strategi yang luar biasa karena dia tahu jika dia mengandalkan ban sama-sama soft melawan para Ducati, maka konsekuensinya adalah dia tidak bisa attacking di akhir. Dan dia juga tahu jika dia menggunakan ban lunak, maka potensi untuk masuk podium sangat kecil. Untuk overtake Ducati itu tidak bisa mengandalkan power. Dan terbukti, Cak, ketika semua pasukan Ducati suffering, semuanya kesulitan, maka Fabio Quartararo secara jitu dan luar biasa mampu mendekati pelan-pelan. Ya kan, sama tahu kan Jack Miller di overtake di Chicane, kemudian juga Jorge Martin, bahkan Zarco, udahlah Zarco kita coret aja, memang ini nggak konsisten loh Zarco ini. Pada akhir-akhir lap, datanya bisa terlihat bahwa ternyata Fabio secara lap time jauh lebih kencang dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Jika seandainya lap masih ada 1-2 lap lagi, terbuka bahwa Pecco akan di overtake oleh Fabio Quartararo. Yang kedua adalah Jack Miller. Jack Miller ternyata kemarin itu sempat bagus banget, tapi dia kesulitan ketika sudah mengalami degradasi dengan ban depan, soalnya kan dia fight ya, sehingga membuat ban terkikis dengan cepat. Apalagi ban depannya soft sama dengan Pecco, dan dia kesulitan untuk belok ke kiri setelahnya. Awal-awalnya kan kenceng tuh, Cak, tapi ternyata pada akhir-akhir lap dia mengalami degradasi yang luar biasa pada ban kirinya. Makanya dia untuk rebah ke kiri agak kesulitan, sehingga sama tahu kan kemarin Fabio overtake yang posisinya pas banget pada saat dia manuver ke kiri di Chicane. Sama pasti ingat, dan itu memang ternyata problem dengan Miller ya. Miller tuh problem dengan traksi ban sebelah kirinya. Yang apes adalah dari Alex Espargaro, Cak, problem dengan right head device, ngelok, nggak bisa turun pada saat start. Waduh wis, IWP langsung lihat, wah celaka iki, Cak. Soalnya kenapa? Right head device tidak bisa turun, ini berarti dia harus tidak bisa optimal, Cak. Sebab dengan adanya right head device akan mencegah ban wheelie pada saat start, jadi bisa optimal untuk membuka gas. Sementara kemarin dengan kondisi di mana dia ngelok, nggak bisa turun, maka langsung turun posisinya, startnya. Saya bisa perhatikan kan kemarin. Jadi ini juga luar biasa, sebab kalau kita lihat dia sudah suffering, dia sangat kesulitan, dia startnya kedodoran, kemudian coba overtake pelan-pelan, tapi sekali lagi semuanya sudah kehabisan ban, sehingga kalau kita perhatikan dengan posisi ke-6 ya cukup baik lah menurut IWP. Nah, untuk memberikan gambar kesampaian semuanya, seperti apa sih hasil kemarin supaya sampean tercerahkan, berikut IWP sudah siapkan video termasuk juga klasemen sementara pembalap. Nah, ini adalah lap time yang IWP kumpulkan berdasarkan data dari MotoGP. Bisa kita lihat bahwa Bagnaia menggunakan ban depan slick soft, sementara belakang medium. Ini juga disengaja oleh Bagnaia karena dia ingin sekali mendapatkan traksi di awalnya, jadi ingin melebarkan gap, walaupun nggak berhasil ya. Kemudian kita lihat bahwa Pecco ini memang kalah, Cak, dari lap time-nya setelah akhir-akhir lap. Kita lihat konsistensinya luar biasa dari lap kedua sampai dengan lap ke-26 ya, itu 1:30, nggak pernah drop sama sekali. Ini artinya apa? Memang luar biasa konsistensinya. Akan tetapi pada akhir-akhir lap dia sudah kehabisan ban, sehingga pada lap ke-27 dan 28 justru dia drop di 1 menit 31 detik. Ini berbeda dibandingkan dengan Fabio yang menggunakan ban depan hard, jadi lebih keras. Ini kan soft nih ban depannya. Nah, untuk Fabio ini pintar, dia menggunakan hard. Dia tahu bahwa ini adalah race yang panjang, sehingga pada akhirnya di akhir-akhir lap bisa kita katakan Bagnaia kesulitan. Kita lihat di sini aja ya, kita bandingkan yang ini, saya melihat di kursor IWB ini. Lap 27 dan 28, sementara Fabio 27 dan 28. Di mana untuk Pecco di 1 menit 31 110, ternyata Fabio Quartararo bisa di 1 menit 30 613 detik. Ini gendeng, Cak. Ini gendeng. Padahal kita tahu bahwa ini adalah akhir lap, tanda bahwa ban memang masih memiliki traksi yang banyak untuk Fabio ini. Kalau kita lihat hampir setengah detik ya untuk lap time-nya, Fabio lebih cepat dibandingkan dengan Pecco. Kemudian di lap terakhir pun last lap, kalau kita lihat di sini ya, untuk Pecco meraih 1 menit 31 189 detik, sementara Fabio ternyata di 1 menit 38 42 detik. Ini semakin mendekat, Cak. Jadi kalau kita lihat finishnya pun semakin dekat. Dan IWP sangat yakin seandainya ada tambahan lagi nih lapnya, taruhlah di 29.30 2 lap lagi, pastinya akan disalip sih dari kacamata pribadi IWP. Itu sih analisa pribadi ya. Jadi dari sini kita lihat ya bagaimana para pembalap yang luar biasa konsisten
Dan juga kalau kita perhatikan di sini Johann Zarco pun demikian ya, walaupun ya kita lihat tidak konsisten ya kalau Zarco ini. Alex Espargaro juga kita lihat race pace-nya tetap ya, kalau kita lihat race pace tidak bisa menyamai kekuatan Fabio dan juga Pecco. Jadi rata-rata kalau kita lihat Alex Espargaro hanya bermain di angka 1.30, ada beberapa 1.29, ini luar biasa pula, akan tetapi mayoritas justru bermain di 1 menit 31 di akhir-akhir lap. Jadi nggak bisa lah, race pace-nya memang bukan lawan dari Pecco dan juga Fabio Quartararo. Nah, kita lihat begitu ya. Nah, ini adalah fast lap rider pada saat race kemarin. Bagaimana para pembalap dan siapa the fastest rider di race kemarin. Dan kita lihat ternyata Martin menjadi pembalap dengan lap time terkencang ya. Jadi sangat tipis dengan Fabio. Tapi bisa kita simpulkan bahwa Martin punya potensi sebenarnya seandainya tidak melakukan kesalahan. Nah, ini Jorge Martin menorehkan waktu 1 menit 29.854 detik. Sementara Fabio di 1 menit 29.891 detik berada di posisi kedua. Dan ketiga ada Alex Espargaro. Ini ternyata kencang Alex itu, tapi dia nggak konsisten. Jadi sangat banyak dia menorehkan waktu 1 menit 31 walaupun dia sempat attacking di 1 menit 29.914 detik. Dan kelima adalah Bagnaia, justru hanya di 1 menit 30.027 detik. Tidak pernah sekalipun race dia mampu di 1 menit 29. Lalu baru Jack Miller sama. Dan ketujuh Luca Marini yang luar biasa pula. Kemudian ke-8 terkencang adalah Maverick Viñales. Kemudian Alex Rins, dilanjutkan Marco Bezzecchi. Lalu 11 Enea Bastianini. Lalu ke-12 Brad Binder. Dan terkencang ke-13 Fabio Di Giannantonio. Lalu ke-14 Miguel Oliveira. Lalu ke-15 Franco Morbidelli terkencang. Dan 16 Darryn Binder. Dan 17 Alex Marquez. Dan 18 Nakagami. Terkencang ke-19 Dovizioso. Dan terkencang ke-20 Pol Espargaro, tanda bahwa Pol ini memang kesulitan sekali nih Cak. Lalu ke-21 Remy Gardner. Dan terakhir adalah Lorenzo Savadori. Next kita lihat untuk maximum speed. Nah, ini yang paling penting juga Cak. Jadi dengan adanya penyunatan untuk straight-nya di Austria, ternyata kita bisa lihat bahwa secara top speed jauh menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita lihat di sini Brad Binder yang menorehkan waktu 315,7 km per jam pada saat free practice kedua. Kemudian kedua ya maksudnya ya, ditorehkan oleh Enea Bastianini dengan top speed yang sama. Jadi sebenarnya ini sama aja sih ini. Antara 1, 2, 3, 4 ini sama. Top speednya mirip banget di angka 315,7 km per jam. Baru setelah itu ya ditempati oleh Ducati pula. Ducati sama dengan Moni VR46 juga di 314,4 km per jam. Ini termaintain ya, Ducati semuanya. Ada nongol Honda Pol Espargaro, ternyata bisa nyodok ya di antara Ducati dengan 314,4 km per jam. Jadi 314 semuanya di sini Cak. Baru setelah itu turun kita lihat ada Yamaha lewat Franco Morbidelli. Artinya sangat tipis sih bedanya ya untuk top speednya. Dan setelah itu ada Aprilia, kemudian Honda. Di sini saya memperhatikan top speed ya yang diraih oleh masing-masing pembalap, dan terbukti bahwa mesin V4 masih menjadi kampion soal top speed di semua track. Kita sekarang terakhir adalah world standing klasemen sementara. Nah, setelah kemenangan Pecco, ternyata kita bisa lihat bahwa Bagnaia memangkas margin poin dari Quartararo. Akan tetapi Alex Espargaro justru makin menjauh dibandingkan dengan Quartararo. Ini tentu saja membuat Quartararo lega. Dan kita lihat di sini poin sementara adalah 200 dikumpulkan oleh Quartararo, sementara Alex Espargaro 168. Kemudian Bagnaia posisi ketiga dengan 156. Kemudian keempat Johann Zarco dengan 125. Lalu Jack Miller dengan posisi kelima 123. Bastianini dengan 118, Binder dengan 107, Alex Rins ke-8 dengan 92 poin, kemudian Martin ya dengan 87 poin ke-9, dan Miguel Oliveira posisi 10 dengan 85 poin. Lalu Viñales dengan 85 poin ke-11, Joan Mir dengan 77 poin, kemudian Luca Marini dengan 69 poin, kemudian Marco Bezzecchi dengan 68 poin, kemudian Marc Marquez di posisi ke-15 dengan 60 poin. Baru kemudian Nakagami dengan 45 poin, dan Pol Espargaro dengan 42 poin, Alex Marquez dengan 29 poin. Yang menarik Cak adalah satu Cak, ternyata Marc Marquez ini walaupun dia nggak ikut balapan, ternyata dia masih menjadi pembalap Honda terbaik soal klasemen sementara. Ini parah banget asli nih. Jadi lihat aja nih 60, Nakagami aja 45 ya kan, Pol Espargaro 42, Alex Marquez juga sama posisinya
Justru Alex Marquez ini kalau kita lihat ke 18. Ternyata konstruktor ditempati oleh Ducati yang semakin kokoh dengan 296 poin. Kemudian Yamaha 200 poin disumbang oleh Fabio. Lalu Aprilia dengan 185 poin, KTM 140 poin, Suzuki 118 poin, dan Honda menjadi tim terakhir untuk konstruktor dengan 90 poin. Kemudian untuk tim, Ducati Lenovo Team menjadi leader dengan 279 poin. Kemudian kedua nempel Aprilia Racing dengan 253 poin. Kemudian ketiga Monster Energy Yamaha 226 poin. Baru Pramac Racing Ducati 212 poin. Red Bull KTM Factory kelima dengan 192 poin. Dan keenam adalah Suzuki Team X-Star dengan 169 poin. Ketujuh Gresini Racing MotoGP dengan 151 poin. Dan terakhir Test3 KTM Factory Racing dengan 14 poin. Itu tadi informasi data terbaru setelah MotoGP Austria kemarin. Nah Kang Bro, jadi gitu ya informasi IWB buat teman semuanya ya. IWB sudah berikan konfirmasi ke sampean semuanya pelan-pelan, dan artinya apa? Bahwa MotoGP adalah butuh kesempurnaan, dan kita harus katakan Fabio ini seperti di another level. Kalau sampean nanya mengenai spesifikasi motor, jauh dibandingkan dengan pasukan Ducati. Ini bisa kita gali bagaimana Ducati semuanya rata ya untuk performa motornya. Sementara Yamaha hanya Fabio Quartararo, lainnya di belakang, Cak. Yamaha yang terbaik setelah Fabio Quartararo ternyata ditempati oleh Andrea Dovizioso yang hanya finish di posisi ke-15 dengan gap 29 detik. Ini kan luar biasa. Ini artinya apa? Fabio ini extraordinary untuk handle Yamaha, dan kita pernah bahas mengenai ini bagaimana dia cara handle Yamaha M1, yang dimana hanya Fabio seperti yang bisa handle motor ini, karena saat ini motor dikatakan kurang traction bagi para pembalap lainnya, akan tetapi Fabio bisa mengakali dengan cara cornering speed. Jadi dengan cara apa ya, gliding, Cak, bosone, Cak, ya tahu. Jadi setelah gliding, jadi keluar daripada tikungannya lebih cepat dibandingkan dengan pembalap Yamaha lainnya. Ini yang menjadi kekuatan dari Fabio. Kita lihat problem dari Ducati adalah inkonsistensi, jadi tidak konsisten, Cak. Martin, kemudian juga Zarco, lalu juga kita lihat Jack Miller sama, walaupun grafiknya Jack Miller akhir-akhir ini cukup baik ya, cukup bagus ya, tapi secara umum konsistensi masih menjadi problem dari Ducati, kecuali Pecco pun sama, Cak. Pecco ini kalau di awal-awal seri kemarin kan problem yang crash, yang ini, yang itu ya, bermasalah lah, yang ditabrak kayak, tapi akhir-akhir ini oke banget. Sebenarnya kalau Ducati bisa memperbaiki inkonsistensi tersebut, IWB sangat yakin sebenarnya bahwa juara dunia MotoGP bisa saja akan direbut oleh Ducati. Kalau dari pandangan pribadi IWB saat sekarang ini ya, performa dari Fabio ini hanya bisa disamain oleh Marc Marquez pada kondisi yang optimalnya ya, dan juga Valentino Rossi pada kondisi fitnya. Karena kita lihat konsistensinya luar biasa, dia sangat durable pada segala kondisi apapun, walaupun dia problem pada saat free practice, kualifikasi, namun pada saat race dia sangat matang. Dia juga paham bagaimana memilih ban yang tepat. Soalnya kita tahu bahwa ban sangat penting, jadi bagaimana memilih ban sesuai dengan kondisi cuaca yang dibutuhkan oleh traction, dibutuhkan oleh motor, itu sangat penting. Dan terakhir, Cak, informasi buat sampean, update yang sudah share kemarin dan sekarang dipertegas bahwa Marc Marquez akan dicek final pada saat sebelum GP Misano nanti. Konfirmasi apakah dia akan turun race atau tidak tergantung dari dokter, karena dokter yang akan memutuskan bagaimana kondisinya, apakah dia turun balap, ya nanti akan diumumkan setelah hasil dari X-ray. Dan Marquez juga mengatakan secara umum dia merasa sangat fit, akan tetapi dia belum bisa menyimpulkan apakah operasi ini benar-benar 100% oke atau belum. Semuanya harus dikonfirmasi setelah dia nunggang RC213V, kondisi tangannya memang oke operasinya atau enggak. Jadi kita harapkan saja Marquez bisa kembali seperti semula sehingga pertarungan ini akan imbang, mengingat dari pandangan pribadi IWB, Fabio Quartararo is in another level. Kalau kita lihat dengan kondisi spek motornya yang kalah dengan Ducati, ya kan, bener nggak? Dengan motor yang sedang-sedang saja kasarannya ya, mampu menjadi kampiun hingga saat ini, poinnya leading, kan luar biasa. Oke, jadi itu aja saya update Iwan Bandar bersama semuanya. Dan mohon maaf kalau mungkin kurang sempurna, dan kalau ada pertanyaan apapun sampai curahkan di kolom komentar. Yang mungkin belum subscribe, monggo subscribe. Soalnya ketika IWB cek ya di analitik, ternyata penonton Iwan Banaran 70% belum subscribe. Aduh Kang Mas, pada sama subscribe itu membuat IWB sangat semangat ya, membuat IWB juga semakin happy pastinya ya kan. Dan terima kasih buat sampean matur nuwun yang sudah subscribe ya, berkat sampean channel ini bisa sampai sekarang ya. Jadi itu aja, Cak, informasi IWB. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampean sholat lima waktu jangan pernah ditinggalkan ya. Neng dunyo ki mung saknyuk ya toh. Jadi sampean jangan pernah meninggalkan namanya ibadah. Itu saran IWB. Saran IWB, jangan pernah tinggalkan apapun kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandes.